Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak semua? Semoga kita tetap sehat, semangat, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelumnya, Ustazah akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama Ustazah adalah Ustazah Zumratun Nafi'ah yang biasa dipanggil Ustazah Zum. Di sini Ustazah akan mengampu mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 7. Nah, sebelumnya kalian sudah belajar dengan Ustazah Darwati, maka untuk selanjutnya akan diganti dengan Ustazah. Baiklah anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran, Ustazah akan membacakan kompetensi dasar pada pertemuan hari ini. 3.15 mengidentifikasi informasi tentang fabel atau legenda daerah setempat yang dibaca dan didengar. 3.16 menelaah struktur dan kebahasaan fabel atau legenda daerah setempat yang dibaca dan didengar. Tujuan pembelajaran pada hari ini yang pertama yaitu mengetahui ciri fabel. Yang kedua, mengetahui jenis fabel. Dan yang ketiga, menelaah struktur teks fabel daerah setempat yang dibaca dan didengar. Sebelum ke ciri, Ustazah akan menjelaskan atau mengulang kembali apa sih yang dimaksud dengan fabel. Fabel itu adalah sebuah cerita yang menceritakan kehidupan binatang yang bisa berperilaku menyerupai manusia. Nah, di dalam cerita fabel ini tentunya ada nilai moral yang terkandung di dalamnya. Oke ya, kita langsung ke ciri. Ciri fabel ada 6. Yang pertama, teks bersifat fiksi atau sebuah rekaan. Kisah dan peristiwa yang disajikan hanya berdasarkan khayalan atau fantasi belaka. Ciri yang kedua, tokoh di dalam cerita fabel yaitu tokoh binatang. Binatang sebagai tokoh utama yang dapat bertingkah seperti manusia. Contohnya, binatang bisa berbicara dan bisa berpikir. Ada berbagai jenis binatang yang biasa digunakan dalam fabel sesuai dengan karakteristiknya masing-masing. Ciri yang ketiga yaitu pembuka cerita sering menggunakan kata-kata yang menunjukkan kisah terjadi pada masa lampau. Seperti di dalam teks fabel ada kata dikisahkan pada zaman dahulu, Alkisah ketika itu. Ciri yang keempat yaitu umumnya tokoh baik akan berakhir sengsara sebagai akibat dari perbuatan yang pernah dilakukannya. Yang kelima, menunjukkan penggambaran nilai moral atau amanat. Yang keenam, menggunakan latar belakang alam sesuai dengan tokoh binatang yang hidup menyatu dengan alam. Itu adalah ciri teks fabel. Kita lanjut ke jenis fabel. Jenis fabel ada 2. Yang pertama yaitu fabel alami. Yang kedua yaitu fabel adaptasi. Fabel alami adalah fabel yang pemberian watak dan latar seperti cerita aslinya. Misalnya, siput berwatak lamban, hidupnya di sungai. Singa berwatak garang dan hidupnya di hutan. Itu adalah fabel alami. Sedangkan fabel adaptasi adalah fabel yang pemberian watak dan latar berbeda dengan aslinya atau berbeda dengan sifat aslinya. Contohnya, siput itu seharusnya bersifat
lamban. Tapi di sini di fabel adaptasi ini siput berwatak cekatan dan cepat. Tentunya adalah berbeda dengan watak asli. Itu adalah jenis fabel. Kita ke struktur fabel. Nah, struktur fabel di sini ada 4. Yang pertama, orientasi. Yang kedua, komplikasi. Yang ketiga, resolusi. Dan yang terakhir, yang keempat adalah koda. Orientasi adalah struktur cerita fabel di bagian awal yang berisi tentang pengenalan tokoh, latar, dan waktu dalam sebuah cerita. Yang kedua, komplikasi. Komplikasi di sini adalah berisi tentang pengenalan masalah atau sebuah konflik antara satu dengan tokoh lain dan menuju ke klimaks. Klimaks ini adalah masalah yang memuncak. Struktur yang ketiga yaitu resolusi. Resolusi di sini adalah konflik yang memuncak dan mulai masuk di tahap penyelesaian atau leraian. Jadi resolusi ini adalah sebuah penyelesaian masalah di dalam sebuah cerita. Nah, struktur yang terakhir yaitu koda adalah bagian penutup cerita yang biasanya memuat tentang kesadaran atau akibat yang dirasakan oleh tokoh. Koda di sini di dalam cerita fabel boleh ada dan boleh tidak. Untuk lebih memahami struktur cerita fabel, Ustazah memberikan contoh fabel yang berjudul Kelinci Pembohong. Pada paragraf pertama, di sini adalah struktur dari orientasi. Orientasi di sini berisi tentang pengenalan tokoh di dalam cerita. Nah, tokoh di sini adalah kelinci, Pak Kijang, Pak Kerbau, dan singa. Di paragraf 2, 3, 4, dan 5 adalah struktur komplikasi. Dalam cerita ini, komplikasi berisi tentang sebuah konflik, dan konflik itu semakin memuncak sampai pada sebuah permasalahan. Nah, di dalam paragraf ke-6 berisi tentang resolusi. Resolusi di sini adalah penyelesaian dari komplikasi. Dan paragraf yang terakhir yaitu paragraf 7 adalah struktur koda. Di sini di dalam koda ada penjelasan tentang kesadaran si tokoh yang bisa kita ambil amanatnya atau pesannya. Untuk lebih jelasnya, kalian bisa melihat di Google Class yang Ustazah sediakan. Demikian pada pertemuan kali ini, semoga anak-anak bisa mendapat ilmu dan mengambil manfaat pada pembelajaran hari ini. Insya Allah kita akan bertemu pada lain kesempatan. Jaga kesehatan. Ustazah akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.